وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Kedua di dua ratus tiga enam. Itu udah jatuh. Jangan bukan situ, jangan ke bawah ya. Itu. Kasihan potong-potongin di nih. ayat Potong-potongin. Ayat 231. Ada fakod bola nafsa. Itu ada yang kalau di kita itu bacanya dikokolkan ya. Jadi nggak dibongkar. Ada yang dibongkar itu bagian riwayat yang lain ada yang dibongkar. Dalam kata mugo, dalam kata son, fakod sogot, ada yang banyak fakos sogot. Atau fakod bolama, ada yang banyak fakod bolama. Tapi kalau kita di Muhafaz ini banyak fakod bolama biasa. Seperti halnya fakod bola sama. Jadi kebanyakan ada yang banyak fakod bola karena hampir sebagian sama itu beda. Tapi ada riwayat lain selain Imam yang kita pelajari. Karena kita pelajari Imam Hafaz ya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Imam Hafaz? Abu Hafaz bin Sulaiman al-Birok. Jadi itu yang kita pelajari tajwidnya. Sedangkan yang lain itu berbeda. Seperti tadi, kalau kita kan faqad bolana nafsa. Tapi yang lain itu yang bacanya faqad bolana. Ada juga yang bacanya kalau faqad sogot, ada bacanya faqos sogot. Tapi kita normal faqad bolana nafsa. Bahkan kalau riwayat yang lain itu wala tatakhidu a-nya itu badal itu bacanya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Wala tatakhidu a tuh apa ada. Itu riwayat yang lain ya. Jadi kita fokus dulu yang satu, udah selesai baru yang lain. Itu. Terus di ayat 198. Faiza afawtum min arafatin fa panjang. Tadi sekilas arafatin. Biar baca arafatin. Terus teliti lagi sedikit sih istilahnya. Tinggal terus di 189. Walaisal birru bi an ta'tul. Nah, ini kadang-kadang yang hamzah itu suka ketukar dengan ain ya.
Satul, jangan taktul. Tak, jangan sampai tak. Taktul. Karena hamzah kan di sini. Di mana? Pangkal. Aksol hafi atau pangkal tenggorok. Jadi fa, jadi bukan fa. Kalau fa ada di sini. Di tengah. Fa. Nah, ini fa. Nah, di sini. Ya, hati-hati. Dan juga yang serupa seperti ini. Yuk minu jangan yuk, tapi yuk minu. Waktul buyuta jangan waktul, tapi waktul. Itu hamzah. Seperti halnya ketika ada mad wajib di akhir kalimat. Sama seperti itu, jangan sampai sama berarti hamzahnya hilang. Terus sama itu ya. Nah, jadi ada hamzahnya. Tapi jangan berlebihan. Sama aduh. Yang jelas harus ada hamzah. Sama jangan sampai sama, kalau sama aja tapi hamzahnya hilang. Itu double ya, jadi ada mad wajibnya juga, ada mad ari sukunnya juga. Sama sama tabi'i bertemu salah satu berhijaiyah apa hamzah dari kalimat dan sama. Jadi hamzahnya jangan sampai. Itu ya. Terus terakhir kayak ini di ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min, dunya pendek. Tadi dibaca takhidhu min, mungkin karena tadi ke bawah agak cepat dikit ya. May yattakhidhu min ya. Nah, terus terakhirnya itu di wakofnya di ayat 151 yang paling terakhir. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Jadi berartinya di wawizakum. Boleh di situ. Di ayatina juga boleh. Cuma ketika berhenti di wawizakum, pulangnya jangan dari ayatina. Lebih bagus di wawizakum atau boleh di yatlu alaikum. Jadi boleh berhentinya di ayatina, boleh juga berhentinya di wawizakum. Kalau berhenti di ayatina, pulangnya dari yatlu alaikum ayatina. Kalau berhenti di wawizakum, boleh di yatlu alaikum ayatina, boleh di wawizakum. Asalkan jangan di ayatina. Ini artinya jadi ngambang ya. Ayatina tanda-tanda kami apa? Yatlu itu. Yatlu alaikum. Mereka membaca pada kamu sekalian apa ayatina itu, ayat-ayat kami. Seperti itu. Jadi artinya kalau ayatina langsung dari itu, ayat-ayat kami siapa? Apa maksudnya? Jadi nggak jelas artinya. Itu. Sebenarnya sudah bagus untuk nanti ya. Apalagi sudah lancar, lagi juga sudah bagus. Terus ditingkatkan lagi dan diteliti lagi seperti yang tadi di matnya, jangan sampai ini. Atau yang pendek jangan dipanjangkan. Itu aja untuk secara keseluruhan sudah bagus. Itu aja mungkin. Terus tambahannya yang terakhir ya, tadi besok udah nggak ada lagi. Terakhir dan lagi nanti semester kemudian hafalannya bisa tambah ya, dan juga lancar. Yang penting lancarnya dari siapa, jangan sampai putus asa. Sulit memang sulit, gampang ya kadang gampang. Tapi insya Allah kalau kita rutin rajin, lama-lama sulit itu jadi mudah. Karena kenal, karena intinya kenal sih. Kenapa sulit? Karena belum kenal. Seperti misalnya saya pertama ketemu, dia nggak kenal siapa namanya, orang mana kan nggak tahu ya. Terus yang kedua harinya udah mulai tahu, jadi harinya mulai tahu. Nah itu seperti itu juga Al-Quran juga. Awalnya mungkin susah karena kita belum terbiasa. Coba kalau biasa kayak Al-Fatihah atau juz amma juz 30 misalnya. Karena udah sering dengar, ketika hafal tuh nggak terlalu asik, lebih cepat. Karena kuncinya apa? Sering dengar.
atau sering baca. Tuh, makanya ada juga yang dia nggak pernah hafal tapi sering baca Quran sampai seminggu hatam terus, lama-lama dia hafal. Walaupun nggak hafal misalnya secara hafalan lancar, tapi ketika dia baca salah, nggak apa, sadar gitu. Nah gitu. Jadi intinya ngapal Quran tuh kayak komunikasi, terus kenali ayat demi. Jadi ketika sulit terus coba lagi. Sulit berarti belum kenal, coba lagi. Makanya ketika mau ngapal itu yang pertama itu harus dibaca. Minimal ya 1 kali atau 3 kali lah. Misalnya mau targetnya sehari 1 halaman ya. 1 halaman. Jangan dulu apa, dibaca dulu. Satu baca dulu pengenalan, kedua baca dulu huruf-hurufnya, takut ada keliru. Yang ketiga pematangan, baru dihafalin per kalimat. Kalau langsung hafal nanti efeknya itu jadi si ayatnya tuh nggak sempurna dalam ingatan. Tapi itu, jadi enggak. Tapi kalau udah baca dulu, udah kenal si otak. Jadi otak itu ada, pertama hafal tuh di otak depan, kedua, terus yang terakhir di belakang. Nah kalau udah ke belakang itu agak lama hilangnya, ya mungkin seminggu lah. Kalau nggak diulang ya, kalau terus. Nah habis di otak belakang sering murojaah hati. Nah itu seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi, kalau sekali ngapal lancar, kemudian rupanya cepat. Jadi kalau sering terus ke otak ke sana terus ke belakang, nah ini udah mulai lama hafalan. Terus kalau sering lagi makin matang hafal. Seperti itu. Terus jangan terus. Yang udah lancar aja kalau nggak diulang-ulang aja lupa lagi. Saya udah lancar nih misalnya juara ini juara itu ketika tidak diulangnya tetap sulit. Nih papasan pernah hafal gitu. Jadi kuncinya harus sabar, diulang-ulang terus, jangan bosan dan berusaha terus. Tekun, ikhlas, istiqomah. Allah lancar terus. Walaupun meninggal di tengah jalan ya udah catat sebagai habis. Soalnya kita niat hafal Quran nih, baru hafal 2 juz meninggal. Nah, jadi catatnya sebagai hafal Quran 30 juz karena sudah niat. Tapi berhenti di tengah jalan. Karena bukan karena malas, tapi karena umurnya sudah nggak sampai. Seperti itu. Ya kalau mau itu ya meninggal. Mudah-mudahan kapanpun kita meninggal itu dalam lima dan juga terus kita bisa sama Al-Quran dimanapun. Dan insya Allah kalau Al-Quran dimanapun nanti terjamin hidupnya juga. Karena Al-Quran kalau dijaga ya dia lebih dijaga. Tapi kalau kita mah dia menjaga aja. Kalau Quran semakin dijaga dia lebih menjaga. Bukan hanya di dunia aja dijaga. Jadi akan iqra'ul Quran fa innahu yati yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Dibaca Al-Quran aku akan jadi bestie di akhirat. Jadi bestie ya. Bagi siapa? Bagi yang membaca, bagi yang menghafal. Baca. Mungkin banyak kalau teman-teman lain, tapi intinya nggak akan merugi orang-orang yang hidup bersama Al-Quran. Gimana? Tidak ada kemuliaan tanpa Al-Quran dan tidak ada kefakiran bersama Al-Quran. Insya Allah selalu hidup di jalan yang tadi. Penting berdoa, berusaha dan semoga istiqomah. Ya Allah, istiqomah karena saya sama Al-Quran. Lancar man. Insya Allah kalau udah istiqomah pasti lancar. Masa iya sering murojaah nggak lancar? Ya, walaupun setelah 2 tahun juga nggak apa-apa. Jika ada lancar. Gitu. Pasti ya, pasti lancar. Cuma ada waktu. Beda-beda setiap orang. Versinya beda. Mungkin ada yang 1 hari. Ada yang sehari 1 halaman. Yang sehari cuma setengah halaman. Tapi sama aja pada intinya nanti perjuangannya sama. Sejauh mana mereka istiqomah untuk menjaga. Bahkan di Syekh Nuaina kenal kan? Mesir itu ya seorang qori dan juga dokter spesialis anak. Beliau itu Al-Quran sekitar 30 tahun.
Itu per hari itu cuma 2. Tapi lekun, tahu lekun? Sabar itu. Tekun. Sama. Kalau orang Cianjur tahu lekun. Orang Bandung apalagi. Itu. Lekun itu tekun. Bulat. Jadi seperti itu. 2 halaman. Sekarang makan menjadi Kori ini ya. Pakar Kori. Bukan hanya baca bagus, juga lagu-lagu bagus. Dan juga memang enak didengar. Dan hafaz Quran. Mesir. Bahkan ada kiblat Indonesia yang kesana. Beliau sekarang masih hidup, umurnya 70 lebih. Naik tangga masih tarik. Enggak. Masih tinggi, yang orang Mesir tinggi ya. Pernah ke Indo itu tahun 2020. Ke Indo itu naik tangga itu lari. Saking memang masih kuat dan mungkin sering olahraga juga, mungkin ngajinya juga rajin. Kita makan ya mager ya. Mager. Jangan kan naik tangga. Ke bawah dikit juga. Ini naik tangga masih lah. Umur 70 lebih. Bahkan kalau sekarang nggak tahu. 75-an. Itu masih segar juga, mukanya masih segar. Orang yang tinggi, gemuk. Dokter spesialis anak habis Quran. Juga Kori. Kori kan itu yang bacaan bagus. Yang bacaan lagu-lagu. Ajar, irama. Sekali kalau waktu di Indo itu ngaji pakai lagu. Kan ada morotal, ada mujawad. Morotal itu kan ada biasa kayak sambil itu ya. Kalau mujawad itu Kori. Yang kalau tarik uratnya pada keluar. Mujawad. Nah itu mujawad. Namanya lambat. Kalau morotal kan ya biasa ya. Itu menjawab, beliau menjawab itu sekarang sampai surat full dari pertama sampai akhir. Surat At-Tahrim misalnya atau sekolah. Ya maksudnya oh iya. Satu surat ya, memang namanya panjang. Mungkin kalau satu ayat yang panjang itu mungkin beberapa kali. Atau 3 kali nanti. Memang panjang. Dan ngajinya kuat karena sering itu ya. Kita makan baru sudah. Lagi puasa ya. Puasa mah alasannya puasa. Nah itu, jadi intinya harus olahraga juga, ngaji juga, harus seimbang. Minum apalagi harus banyak minum. Karena kurang cairan itu nggak naik. Karena apa, kurang itu lebih butuh air yang banyak. Karena duduk itu memang dulu. Makanya penyakit apa kan ada yang penyakit kuning, kan kurang cairan. Jadi karena sering duduk, minumnya kurang. Bagi yang merujanya 5 jus. Kali merujak 3 jus ya. Memang harus kalau sudah selesai itu minimal 5 jus. Harus kuat. Yang belum ya dikit-dikit. Apa 3 jus berarti coba sehari. Tinggal naik kepalanya bertahap ya. Orang yang kuat 5 juz itu bertahap, jadi 1 bulan, 5 bulan. Nggak sekaligus, kadang kan kayak orang yang baru semangat hafal Quran langsung merojah banyak, besoknya enggak.
yang dihabisin semangatnya pikir. Itu paling semangat buat semuanya. Hasil kuliahnya lancar dan dari situ. Itu aja, mungkin ada pertanyaan. Ya, kelahiran. Kalau setorannya di sini berapa kali? Kalau kuliah seminggu 2 kali, kalau libur 5 kali. 5 kali. Setiap sholat. Enggak, seminggu. Oh, seminggu. Oh, 5 kali. Iya. Kali. Seminggu 5 kali. Setiap hari berarti sekali. Bukan 5 kali waktu sholat. Sekali 5. Ya, bagus sih apa. Mumpung ada yang nerima setoran. Iya. Mumpung ada. Karena memang beda kalau hafalan dari setoran beda. Hafalan banyak nih, belum setoran kayaknya mau lupa gitu. Tapi kalau ada hafal setoran itu beda, kayak ketabung gitu. Tapi kalau belum di setoran kayak masih ragu, masih takut. Gitu. Itu memang harus setoran hafalan. Makanya hafalan itu sendiri mungkin bisa ngapal, tapi untuk rasa takutnya lebih gede. Kalau story ada yang tanggung jawab. Sama khawatirnya kan ada yang belum dikoreksi dari segi bacaan. Mungkin yang menurut kita benar belum tentu terus yang termasuk orang seperti itu. Bagi tajwidnya. Dan apa itu ada tahapnya ya. Pertama murojaah sendiri. Udah merasa lancar belum tentu juga murojaah. Udah merasa lancar belum tentu juga pakai murojaah di sholat. Biasanya kalau udah lancar ketemunya di sholat kadang-kadang lupa. Gitu. kalau udah lupa tuh, akhirnya dilangkah ke ayat yang bawah, langsung rukuk. Kalau saya kan ngeblend itu benar-benar. Makanya tentunya setoran ke gurunya, ustazahnya atau mentornya. Kedua, murojaah sendirinya, terus murojaah di dalam sholat. Kalau ada hatam setoran ke gurunya, mudah-mudahan hatam setoran di sholat. Karena kan kalau di sholat ini ibaratnya setoran langsung ke pemilik kalamnya itu, ke Allah langsung. Beda, jadi yang nyimanya Allah. Jika salah, benar-benar penting. Jadi kalau lancar kadang kita ya sampai 1 bulan misalnya, 4 rakaat 1 bulan misalnya. Amin amin. Bisa. Lancar gitu kan. Tapi. Pernah di waktu di pondok yang lain gitu ya, diajak guru kalau saudara itu pas banget hari terakhir puasa ya, itu maghrib itu kayak mulai itu kan 8 rakaat, 1 rakaatnya itu 2 lembar setengah, dan bacaannya itu bukan cepat, lambat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallah. Lambat. Dari mulai pegel sampai berhenti sampai pegel lagi. Dari jam 1 sampai jam 3 sampai subuh. 8 rakaat. Ini awalnya pegel, hilang pegelnya. Pegel lagi. Aduh. Karena guru saya kan bacanya cepat. Jika di temannya itu lambat. Memang sih kalau hafal emang enaknya kita bisa sambil nggak bengong. Kalau nggak hafal kan gitu. Tapi tetap aja kalau baca lambat itu kesel juga. Nggak punya
ganti. Tapi emang nikmat, rasanya nikmat sahur bareng. Awalnya kesel hilang. Seperti itu. Maaf dicoba sih. Dan juga ada pernah cerita itu ya, cerita Ustaznya. Ada anak muda dan orang tua sholat. Seperti tadi lama misalnya. Anak muda udah gak kuat, sedangkan orang tua itu kuat. Ternyata pas ditanya apa penyebabnya? Ya karena saya kan sholat gak pakai nafsu, jadi ya nikmat aja gitu. Banyak lama apapun nih. Dia kan nafsu. Lagi udah. Gak apa-apa. Seperti itu, jadi dicoba project sendiri, dikit aja dipikir. Di sholat misalnya bikin 2 lembar, terus 1 lembar dari kita. Ini kita sholat sunnah. Dan tentu kalau kita lagi kita jadi imam misalnya teman ya kita harus lihat juga, kasihan juga gitu kalau lama. Ya kalau hafal sih nggak apa-apa, teman hafal bisa nyampe sih imam kan. Ya kalau temannya nggak hafal kan jadi bengong gitu. Jadi mulai mikir kuliah, mikir macam-macam lah, kita nggak fokus gitu. Dan nggak banyak juga kasihan. Jadi kalau sendiri bebas mau terserah. Mau 1 rakaat aja gitu silakan. Nanti nanti dicoba sedikit, bertahap aja, ada proses. Mungkin yang kuat, mereka yang kuat sudah biasa. Kita makan masih. Iya, jangan langsung digaskan 5 lembar. Kasihan, maksudnya kasihannya badan kita kan belum biasa. Pertama merojaah kita belum biasa 1 juz, di pas 1 juz. Ya, besoknya lemes guys, tetap gak merojaah. Jadi tahap merojaah itu misalnya merojaah 2 lembar setengah, coba bertahan sampai 1 minggu, baru lanjut 5 lembar. 1 minggu bertahan lanjut 7 lembar. Bertahan lanjut 1 juz 1 bulan tuh, lanjut 1 juz dulu 1 bulan. Bertahan 2. Jadi kebiasaan duduk. Betah dulu aja duduk. Ya, kita 5 menit juga ada. Nah, jadi kuatin dulu aja duduknya, pekerjaan, betahnya dulu. Insya Allah betah. Jalan. Yang doa. Itu ya, jadi semangat buat. Ada pertanyaan? Oh. Ini nilainya di ini ya. Ke Aida atau? Oh boleh. Udah lihat. Ini yang terbesar nih, mau sebutin? Bisa. Nanti lihat aja. Iya. Kalau Pak Deden ini nilainya hampir rata semua. Bagus. Dosen kan ada dosen yang sekitar sulit nilai. Yang macam. Bagus, ini rata-rata memang sudah bagus ya, kalau lancar. Banyak ilmunya di tajwid lebih paham. Pertama banyak dari kan ingin dari awal tajwidnya di lama biar nanti ke depannya. Kalau tadi kan patokan. Kayak lagu aja kan tajwid dulu. Kalau tajwidnya bagus, lagunya walaupun lagu biasa, tapi enak didengar. Tapi kalau lagunya bagus, tajwidnya berantakan, enak juga. Gimana ya? Kadang-kadang kalau sasaran itu susah. Misalnya kita baca yang kepanjangan. A'udzu billahi minas, kan gak enak. Tapi kalau cukup A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau aku biasanya kan enak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak.
gimana tajwidnya. Yang pertama tajwid, lagu ngikutin tajwid. Nada-nada itu ngikutin. Variasi ngikutin